Tema kita adalah manusia paling beruntung di bulan suci Ramadan. Siapa manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan? Jawabannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan, diampunkan semua dosa-dosanya. Itu orang yang paling beruntung. Karena kita ini adalah para pendosa. Dari mulai ujung kaki, langkah kaki, kemaluan, dosa perut, dosa leher yang mengeluarkan suara, lidah, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa telinga, dosa kolbu, dosa pikiran. Itu semua dibersihkan kerak-keraknya itu di bulan suci Ramadan. Man shoma, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, wa ihtisaban, ikhlas karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua, malamnya. Man qama, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan. Siangnya siam, malamnya qiyam. Siam artinya menahan, qiyam artinya tegak, berdiri, tidak tidur. Tidur ada, tapi tidak sebanyak yang di luar Ramadan. Tidak tidur malam itu kenapa? Karena sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, karena baca Quran, karena berzikir, karena muhasabah, introspeksi diri. Itu disebut dengan qiyamul lail. Man qama Ramadan, siapa yang qiyamul lail Ramadan, tidak tidur, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban karena hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Terus setelah bersih dari dosa mau apa? Setelah bersih dari dosa, masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu babur rayyan. Bab pintu rayyan, pintu orang yang banyak berpuasa. Puasa fardu tidak tinggal, puasa sunat rajin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat untuk kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka yang takut kepada Allah itu digiring, dibawa ke dalam surga bergerombol, berkelompok-kelompok. Lalu kemudian apa kata malaikat? Qala lahum khazanatuha. Malaikat mengatakan, mengucap kepada mereka, salamun alaikum. Selamat untuk kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha, masuklah kamu ke dalam surga, khalidin, kekal selama-lamanya di dalam surga. Ganti musim kondangan. Banyak musim kondangan, banyak. Kalau orang udah punya mantu belum? Belum. Keripik, itu lambauan. Kalau pergi ngaji, cium tangan suami. Ay, suaminya berangkat, enggak ada. Cium tangan suami enggak? Ada, udah berangkat. Benar. Alhamdulillah, ini namanya istri-istri yang solehah. Mudah-mudahan semuanya istri yang solehah. Di depan kita nih Pak Lurah, Pak Sekel, Pak RW, Pak Ketua LKM, mudah-mudahan suami-suami yang soleh. Amin. Ibu tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Nggak pernah tahu? Saya kasih tahu. Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusul tetap di rumah. Setuju Bu? Oh. Tadi kalau berangkat ke lain, cium tangan. Saya mau tanya nih, ibu-ibu punya dosa nggak sama suami? Banyak. Suami punya dosa nggak sama istri? Enggak. Enggak, suami yang soleh. Bulurah. Dikira-kira Pak Haji punya dosa nggak sama bulurah? Yang namanya manusia, lurah punya dosa sama warganya, betul? Warga punya dosa sama lurahnya. Jamaah, murid punya dosa sama ustaznya. Ustaznya punya dosa sama muridnya, betul? Pernah nggak lihat orang salam bolak-balik? Pernah? Yang ini dicium, yang ini dicium, betul?
Jadi kalau ada santri, murid, cium tangan yang namanya punggungnya gurunya atau suaminya, artinya apa? Istri minta ridho suami. Padamu dulu aku memang gila. Ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas, gak boleh narkotika, betul? Gak boleh minum-minuman keras. Betul. Di sini alhamdulillah siswanya gak ada yang minum, gak ada yang mabuk, gak ada yang cium. Hati akan tenang kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Bener, weh, jalan ke surga. Nah, sebaliknya kalau ada pengamen tuh, kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita tuh, kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi gak sayang, betul. Dia mau pergi kemana bodoh amat, dia mau tidur di mana bodoh, urusan dia. Nah, mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Hati tenang gak? Orang puasa sehat dilarang gak? Betul. Tapi kayaknya Ntar minta oh enggak, kalau jalannya ke si Adam juga dia. surga. Kalau nanti ada orang jamaah paling al-Islam masuk surga, Amin. itu karena dia memang berusaha. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Jadi jalan ke surga mahal apa murah? Murah. Kalau neraka mahal nggak? Mahal. Walaupun murah jalan ke surga, orang jangankan diundang, nggak diundangnya mahal. Iya. Jadi ikut ada pengajian nggak? Penutupan tahu datang ya, yo. Tapi enggak. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Cuma asalnya dari sini. Nah, jalannya ke neraka, coba deh. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marah, cepat matinya. Ternyata dalam yang ke neraka Mahal harganya, walaupun mahal harganya, banyak yang suka. Kalau nanti ada
neraka. Bukan karena Tuhan tak sayang namanya, semua terserah kita. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Ini musola. Ini lah keramat satu ngomentain. Iya, ini kita lagi bangun ya. Pondok pesan. Benar. Bu. Keramat. Satu lagi keramat. Ya. Harus. Request. Iya.